Cerita dimulai dengan menampilkan adegan wawancara di salah satu acara televisi Korea, memperlihatkan kisah dari 6 tokoh utama dengan gaya dokumenter. Sesuai peraturan, para narasumber ini diharuskan untuk jujur. Namun, apakah mereka benar-benar mengatakan yang sebenarnya? Hanya mereka sendiri yang tahu jawabannya. Selain itu, jika perlu, sebagian dari wawancara mereka akan disampaikan kepada narasumber yang lainnya. 6 orang narasumber ini terdiri dari arsitek yang bernama Park Jae-won, kemudian ada sales cantik yang bernama Lee Un-oh, seorang arsitek bernama Choi, gadis serba bisa yang bernama Yi, guru olahraga SMA bernama Sun Yong, dan seorang novelis bernama Kang Gun. Choi dan Jae-won bekerja di perusahaan yang sama, dan mereka bukan hanya sekedar rekan kerja tetapi juga sepupu. Choi dan Yi telah berpacaran selama beberapa tahun, dan Yi punya banyak hobi serta sering mencoba berbagai pekerjaan. Sun Yong dikenal sebagai wanita yang selalu jatuh cinta karena ia mudah jatuh cinta dan juga cepat dingin. Sementara itu, Kang Gun adalah pria yang terlihat agak kaku dan sudah lama tidak menjalin hubungan. Di hati Jae-won dan Un-oh ada sosok yang tidak bisa mereka lupakan, dan ternyata sosok yang mereka ingat itu adalah satu sama lain. Beberapa tahun yang lalu, Jae-won pergi berselancar di pantai, dan Un-oh datang menjemputnya di bandara atas permintaan temannya. Pada pandangan pertama, Un-oh tertarik pada Jae-won yang tinggi dan tampan, lalu berubah menjadi gadis kuat yang membantu membawa barang-barangnya. Dalam hati, ia merasa sangat senang, berpikir ia sedang beruntung karena bisa bertemu pria tampan. Di sisi lain, Jae-won tertarik pada wanita yang ceria dan menyenangkan, mudah terpikat oleh wanita yang unik. Ketika Un-oh memainkan musik dalam mobil dan mulai bergoyang mengikuti irama sambil bernyanyi, Jae-won mulai merasa penasaran dengannya. Wanita seperti apa ini, pikir Jae-won. Begitulah awal mula kisah cinta mereka. Keduanya mengobrol dan Jae-won menceritakan dua keinginannya di usia 20 tahun. Tinggal di mobil van selama sebulan dan berselancar di laut selama sebulan. Meskipun Jae-won tidak punya lisensi mengemudi untuk van, ia tetap menyewa sebuah van, meskipun hanya untuk tidur di dalamnya. Un-oh merasa itu sangat disayangkan. Menurutnya, jika mobil van diparkirkan di tepi pantai saat hujan, menikmati kopi sambil mendengarkan suara hujan pasti akan terasa sangat membahagiakan. Jae-won setuju, dan tanpa ragu, Un-oh langsung mengajak Jae-won untuk mengikuti tes lisensi khusus. Namun, Jae-won tidak membawa foto paspornya. Jadi, Un-oh langsung menariknya untuk mengambil foto. Dan akhirnya, ia pun mendaftar secara spontan. Kehidupan tepi pantai Jae-won pun dimulai. Di pantai itu, ada 2 toko bersebelahan, toko selancar dan toko ramen. Jae-won pergi ke toko selancar untuk membuat papan selancar. Sementara Un-oh bekerja di toko ramen, meskipun ia menggunakan nama samaran. Pada malam hari, kedua toko sering mengadakan pesta barbecue, di mana banyak orang berkumpul dan bersenang-senang. Di tengah keramaian, Jae-won dan Un-oh saling mencari-cari satu sama lain. Kemudian, dimulailah permainan, di mana para peserta harus berpasangan, sesuai jumlah pria dan wanita yang tertera di layar, dan yang tidak berpasangan akan tereliminasi. Pada putaran terakhir, layar menunjukkan hanya 1 pria dan 1 wanita. Jae-won pun langsung menarik Un-oh dan mereka menjadi pasangan terakhir yang menang. Mereka saling menggenggam tangan dan saling memandang. Pada saat itu, Jae-won menyadari bahwa Un-oh adalah wanita yang cocok dengannya. Saat kembang api mulai menghiasi langit, Jae-won menatap Un-oh di sisinya. Ya, ia menyukai Un-oh. Pada waktu itu, Jae-won benar-benar menyukai segala sesuatu tentang Un-oh. Melihatnya seperti melihat sesuatu yang berkilauan. Namun, ketika Jae-won mengingat kenangan itu sekarang, ia hanya bisa menghela nafas, merasa dirinya dulu terlalu bodoh. Ia berpikir, seandainya aku tidak pernah bertemu dengannya. Di kantor Jae-won, masih ada miniatur mobil van yang mengingatkannya pada kenangan indah itu. Di sisi lain, Un-oh mengenang masa lalu itu saat seolah-olah hanya ada mereka berdua di tengah lautan, di mana hanya dengan pegangan tangan sudah terasa seperti tersetrum. Jae-won hadir di saat Un-oh sangat membutuhkannya, dan ia menganggap Jae-won sebagai hadiah. Meski ia menyadari bahwa hubungan mereka tidak sempurna, jika waktu bisa diulang, mereka tetap akan jatuh cinta lagi. Pembahasan pun beralih ke pengalaman pertama mereka terkait hubungan fisik, yang membuat beberapa orang merasa malu kecuali Sun Yong. Dia mengakui
bahwa pengalaman pertamanya terjadi setelah mabuk dan ia tidak pernah menyesalinya. Sun Yong memang tidak suka hal-hal yang rumit. Jika ingin melangkah lebih jauh, dia hanya memberikan isyarat dengan pandangan mata. Jika orang yang ia tatap memahami isyaratnya, mereka akan melanjutkan. Jika tidak, maka dibiarkan berlalu begitu saja. Sementara itu, pengalaman pertama Choi dan Yi diangkat oleh Yi sendiri saat mereka sedang di bioskop. Yi mendekati Choi dan bertanya, apakah kita hanya akan nonton film setiap kali? Dan menggodanya untuk melangkah lebih jauh, yang membuat Choi kaget dan sampai terbatuk keras hingga popcornnya terlempar ke kepala orang di depannya. Saat mengenangnya, kejadian itu masih membuat mereka tertawa. Jaewon juga tahu banyak tentang malam pertama mereka, karena Choi pernah meminta saran darinya. Yi punya banyak permintaan untuk malam pertama mereka, seperti di hotel yang indah dengan bunga lili putih dan anggur dari tahun kelahiran mereka. Untuk memenuhi ini semua, Choi yang saat itu belum lulus bekerja keras mengumpulkan uang. Akhirnya ketika semua sudah siap, mereka duduk di ranjang, saling melihat dengan canggung, dan mulai membantu satu sama lain dengan kikuk. Mereka malu-malu saat berciuman, dan bagi Yi, Choi yang tampak kikuk dan canggung malam itu sangat menggemaskan. Meskipun Choi merasa gugup, dia mengklaim bahwa dia sebenarnya punya bakat alami dalam hal tersebut. Jaewon bahkan dengan bangga menambahkan, mengatakan bahwa ia telah mengajarkan Choi tentang hubungan. Mendengar hal ini, Un-oh merasa bahwa para pria seringkali suka membanggakan diri, meskipun menurutnya hal semacam itu tidak penting. Ia berpendapat bahwa yang terpenting bukanlah tenaga, melainkan jiwa yang tulus. Di sisi lain, Sun Yong menganggap tenaga juga sangat penting, karena jiwa tidak bisa terlihat, sementara tenaga atau stamina bisa dirasakan secara langsung. Di kesempatan lain, Kang Gun dengan santai mengingatkan agar para pria tidak tertipu. Menurutnya, bagi wanita, jiwa sebenarnya adalah teknik yang baik. Kemudian, cerita pun beralih ke setahun yang lalu, di mana pagi-pagi sekali sebelum Jaewon terbangun, Un-oh bertanya, apakah hari itu Jaewon berencana latihan mengemudi? Jaewon yang masih setengah tertidur mengiyakan, lalu Un-oh membawa mobilnya ke tempat latihan. Jaewon bangun di dalam van dan melihat Un-oh dari jendela, sedang membuat wajah lucu. Jaewon tertawa sambil merasa kesal, dan mereka memulai latihan mengemudi dengan banyak canda tawa. Pemilik toko selancar dan pemilik toko ramen sedang pergi berkencan, jadi toko itu kosong. Melihat kesempatan ini, mereka berdua pun santai sambil menikmati buah-buahan. Jaewon yang jago berselancar sudah lama kenal dengan pemilik toko selancar, dan Un-oh pun tertarik untuk belajar selancar, hingga ia meminta Jaewon menjadi mentornya. Walaupun takut, Un-oh bertekad untuk mengatasi ketakutannya, bahkan bertekad untuk menghapus kata takut dan tidak bisa dari kamusnya. Jaewon pun setuju, dan setelah berulang kali mencoba, akhirnya Un-oh pun berhasil berdiri di atas papan selancar. Meski masih ada ketakutan, momen keberhasilan menguasai ombak memberikan rasa pencapaian yang tak tertandingi. Namun, kegembiraan itu hanya berlangsung beberapa detik karena ia langsung terjatuh setelah bertabrakan dengan peselancar lain dan terhempas ke dalam air, di mana kepalanya terbentur batu hingga terluka kecil. Jaewon pun segera menolongnya, merawat lukanya, dan mengeringkan rambutnya. Mereka berada sangat dekat dan tanpa sadar Jaewon membelai bibir Un-oh. Namun di detik berikutnya ia sadar dan segera menjauhkan tangannya. Namun, Un-oh meraih tangan Jaewon. Mereka saling bertatapan, dan Jaewon pun tak lagi mampu menahan perasaannya. Dengan lembut, ia mencium Un-oh. Namun, tiba-tiba, papan selancar di belakang mereka terjatuh, mengganggu momen mereka. Keduanya tertawa kecil, memecah ketegangan. Tak lama kemudian, Un-oh mengusap rambut Jaewon, dan kali ini ia yang memulai, membawanya ke dalam mobil van mereka, di mana mereka menghabiskan waktu bersama dengan penuh kehangatan. Saat di atas tempat tidur, Jaewon mengatakan, "Aku mencintaimu." Meski mereka baru saja mengenal, ia sungguh-sungguh dengan ucapannya, tetapi Un-oh hanya tersenyum dengan ekspresi tak terduga. Jaewon tak mempermasalahkannya, meyakini masih banyak waktu bagi Un-oh untuk jatuh cinta padanya. Keesokan paginya, Jaewon terbangun dan menyadari Un-oh tak ada di sampingnya. Saat ia keluar, ia melihat Un-oh berbincang akrab dengan pria lain. Jaewon merasa kecewa, berpikir mungkin Un-oh hanya ingin main-main dengannya. Dengan perasaan kesal, ia menuju tempat sarapan dengan wajah cemberut. Namun, saat mereka berbincang, Un-oh menceritakan bagaimana ia terjaga tengah malam, memperhatikan wajah Jaewon yang sedang tertidur dengan ekspresi polos seperti bayi.
Mendengar hal ini, perasaan kesal Jaewon langsung sirna. Ia yang awalnya penuh amarah kini merasa bahagia seperti remaja jatuh cinta. Dan ia menggenggam tangan Eun-oh. Namun, saat hendak menggenggam tangan Eun-oh, tiba-tiba ia memindahkan tali anjing ke tangan kanannya, menghindari genggaman Jaewon secara tak sadar. Jaewon pun bertanya tentang pria yang dilihatnya tadi pagi. Eun-oh menjawab dengan santai bahwa mereka berencana nonton film bersama. Jaewon pun tertegun mendengar itu, berhenti melangkah. Perasaannya pagi itu bagaikan naik roller coaster. Ia pun memikirkan film tersebut karena ia juga sangat menyukainya. Di malam harinya, Jaewon masih terus memikirkan bahwa Eun-oh akan pergi nonton film dengan pria lain. Pikirannya melayang-layang sepanjang hari, bahkan saat sedang bekerja. Saat bekerja, pikiran Jaewon tak bisa fokus, terus memikirkan waktu dan membayangkan Eun-oh yang sedang nonton film dengan pria lain. Namun tiba-tiba Eun-oh kembali. Ternyata dia tidak pergi nonton film. Ia hanya duduk di dekat jendela, sibuk belajar memainkan ukulele. Melihatnya, Jaewon mondar-mandir mencoba menarik perhatiannya. Tapi Eun-oh tampak tidak menyadarinya. Untuk mendapatkan perhatian, Jaewon mengambil gitar dan memainkannya di luar jendela. Usahanya berhasil. Eun-oh menoleh dan menyapanya singkat. Lalu kembali fokus pada ukulelenya. Jaewon merasa kecewa, seolah-olah emosinya berada di bawah kendali Eun-oh. Jaewon merasa jengkel melihat Eun-oh main poli pantai dengan pria lain, berbincang akrab dengan tamu laki-laki di kafe, bahkan berselancar bersama mereka. Meski hatinya penuh rasa cemburu, amarahnya langsung reda setiap kali Eun-oh berbicara manis padanya. Ia tak mengerti bagaimana Eun-oh bisa begitu tenang dan terlihat tak terpengaruh, bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi di antara mereka malam itu. Teman Jaewon yaitu Xiao Yi menduga bahwa ungkapan cinta Jaewon di malam itu mungkin membuat Eun-oh merasa terbebani, sehingga ia menjadi lebih dingin pada Jaewon. Di tempat lain, Kang Gun teringat peristiwa 5 tahun yang lalu ketika ia terbangun di sebuah kamar hotel, mendapati seorang wanita cantik bernama San Yong di sampingnya. Wanita itu menatapnya dengan tatapan menggoda, membuat Kang Gun terkejut dan bingung. Sebelumnya, ia hanya ingat sedang minum dengan teman-temannya. San Yong terlihat begitu tenang, bahkan mengenalkan dirinya dengan sikap percaya diri. Ketika mereka berjabat tangan, sentuhan mereka seolah menyalakan perasaan aneh dalam dirinya. Kembali ke waktu sekarang, di pantai, Jaewon masih menahan rasa cemburunya terhadap Eun-oh, tetapi tetap tak bisa menahan diri untuk memperhatikannya. Saat Eun-oh berbaring di pantai, Jaewon menggunakan topinya untuk melindungi wajah Eun-oh dari sinar matahari. Eun-oh tahu Jaewon marah padanya, namun diam-diam ia menikmati perhatian kecil ini dari Jaewon. Detik berikutnya, pembicaraan beralih secara tiba-tiba saat Eun-oh bertanya, apakah mereka harus pergi ke mobil camp Jaewon malam itu? Mendengar pertanyaan itu, Jaewon marah besar, merasa Eun-oh hanya mempermainkannya tanpa peduli pada perasaannya yang tulus. Dengan kesal, Jaewon kembali ke mobil campnya. Saat itu, pria yang sebelumnya mengajak Eun-oh nonton film lewat dan berbincang dengan Jaewon. Dari situ, Jaewon baru tahu bahwa malam itu Eun-oh sebenarnya tidak pergi nonton film dengan pria tersebut. Ternyata, Eun-oh sebenarnya ingin nonton film itu bersama Jaewon. Senang mendengar hal itu, Jaewon meninggalkan catatan untuk Eun-oh mengajaknya ke mobil camp malam itu. Namun, ia menulis pesan, jika Eun-oh tidak datang sebelum pukul 6, ia akan menganggap Eun-oh tidak menyukainya. Sementara itu, Jaewon menunggu di mobil camp, dan Eun-oh masih bekerja hingga pukul 10 malam. Selama waktu itu, Eun-oh terus ragu apakah ia harus memenuhi undangan Jaewon. Ia tahu Jaewon punya perasaan padanya, selalu mencoba menarik perhatiannya. Namun, ia berpura-pura tidak menyadarinya. Keraguannya muncul karena ia belum yakin apakah ingin melanjutkan hubungan ini atau hanya menganggapnya sebagai pertemuan yang singkat. Namun, saat teringat bagaimana Jaewon dengan lembut menutupi wajahnya dari sinar matahari di pantai, Eun-oh kembali merenungkan alasan ia datang ke tempat itu, yaitu untuk melupakan dirinya yang lama. Dengan semangat baru, Eun-oh memutuskan untuk berani mengejar keinginannya, lari menuju mobil camp. Ia ingin melupakan masa lalunya dan mengambil langkah berani melakukan apa yang benar-benar diinginkannya. Ketika sampai di tempat yang dijanjikan, Jaewon sudah tidak ada di sana. Eun-oh mengambil jalan pintas dan berhasil menghentikan langkah Jaewon, langsung memeluknya dengan erat. Melihat perubahan dan keberanian Eun-oh, Jaewon tak bisa berkata-kata, hanya merasa betapa ia sangat menyukainya.
Keesokan harinya, mereka terbangun bersama di dalam mobil camp, berpelukan erat seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta, enggan berpisah, sementara hujan mulai turun di luar. Kemudian, mereka keluar dari mobil camp, bermain-main di bawah hujan. Untuk pertama kalinya, mereka merasa bahagia meskipun tanpa payung. Perasaan Jaewon terhadap Eun-oh semakin dalam, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ia menyukai segala sesuatu tentang Eun-oh, sifatnya yang unik, cara berpakaiannya yang berbeda, dan semuanya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Awalnya, Jaewon hanya mengambil cuti 1 bulan dari pekerjaannya. Namun, Eun-oh memintanya untuk memperpanjangnya sebulan lagi. Jaewon bertanya balik, "Lalu, apakah mau menikah denganku?" Tanpa disangka, Eun-oh setuju dengan cepat. Mereka pun merencanakan pernikahan kecil yang romantis. Dengan membawa gitar, Jaewon pergi ke bilik telepon umum, memainkan gitar, dan menyanyikan lagu cinta untuk melamar Eun-oh. Mereka berdiri bersama di atas mobil camp, mengucapkan sumpah dan bertukar cincin. Di depan semua orang, Eun-oh mengumumkan bahwa ia telah menikah dengan Jaewon. Jaewon juga dengan bangga mengakuinya, dan semua orang memberikan mereka ucapan selamat. Tidak berhenti di situ, Eun-oh membagikan kebahagiaannya di sepanjang jalan, berkata kepada semua orang, "Kami sudah menikah." Terpengaruh oleh kegembiraan Eun-oh, Jaewon yang pemalu pun ikut berteriak, "Kami sudah menikah." Setelah itu, mereka menghabiskan waktu bersama, bersepeda, berbaring tanpa tujuan di atas rumput, dan benar-benar menikmati kebahagiaan saat itu. Namun, kebahagiaan itu terganggu ketika Jaewon menerima telepon mendadak yang memintanya kembali ke Seoul karena ada masalah pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Eun-oh yang ingin memutuskan hubungan dengan kehidupannya yang lama tidak menggunakan ponselnya lagi sejak ia tiba di tempat itu. Sebelum pergi, Jaewon berulang kali mengingatkan Eun-oh untuk mencatat nomor teleponnya dan mereka berjanji akan bertemu kembali di Seoul. Namun tanpa disangka, itu menjadi pertemuan terakhir mereka. Eun-oh tidak pernah menghubungi Jaewon lagi setelah itu. Cerita mereka pun berakhir sementara di sini. Hingga hari ini, Jaewon masih mengenakan cincin pernikahan itu. Kadang-kadang melamun sambil menatap cincin tersebut. Sementara itu, Eun-oh mengaku sudah lama membuang cincinnya. Meskipun demikian, Jaewon masih memelihara sedikit harapan, berpikir bahwa mungkin perasaan Eun-oh dulu benar-benar tulus. Kalau tidak, mengapa dia mau menikah dengannya? Orang-orang di sekitar Jaewon mencoba menyadarkannya, mengatakan bahwa pernikahan mereka hanya seremonial dan tidak punya kekuatan hukum. Kang Gun bahkan lebih tegas, berspekulasi bahwa Eun-oh mungkin mendekati Jaewon sejak awal karena motif tertentu, seperti harta atau lainnya. Namun, Jaewon menolak untuk percaya. Ia yakin bahwa Eun-oh saat itu benar-benar mencintainya. Sekarang, Jaewon bekerja di perusahaan yang sama dengan Choi. Suatu hari, ia memutuskan untuk mengubah desain rumah secara mendadak yang menyebabkan ketegangan dengan direktur perusahaan. Meskipun begitu, Jaewon tetap mempertahankan pendapatnya, bahkan berani melawan direktur yang ternyata adalah ayah kandungnya. Akibatnya, sang direktur pun pergi dengan kesal. Sementara itu, Choi menjemput Yi pulang kerja, dan Jaewon pergi ke lokasi konstruksi. Jaewon dikenal ramah di antara pekerja. Ia bahkan ingat ulang tahun istri salah satu karyawan dan membawakan kue ulang tahun. Dia juga membantu pekerjaan kasar tanpa takut kotor atau lelah. Sementara itu, Eun-oh sudah kembali ke Seoul. 9 bulan yang lalu, ia mendirikan perusahaan pribadi bernama O3, yang namanya terinspirasi dari 3 huruf O di namanya. Sayangnya, bisnisnya berjalan lambat, dan ia hanya bisa bertahan hidup dengan penghasilan yang minim. Karena itu, Eun-oh menemui seorang senior untuk meminta bantuan pekerjaan. Malam itu, Eun-oh dan Jaewon mengendarai mobil sambil mendengarkan lagu yang dulu dinyanyikan oleh Eun-oh saat mereka pertama kali bertemu di dalam mobil. Kenangan mereka berdua seolah mengalir kembali, terasa seperti mimpi. Bagi Jaewon, hal paling menyedihkan dalam hubungan ini adalah ia bahkan tidak tahu alasan perpisahan mereka. Ia bertanya-tanya, apakah ia telah melakukan kesalahan? Saat Eun-oh sedang naik mobil tua miliknya, tiba-tiba wipernya rusak dan jendela mobilnya tidak bisa ditutup. Ketika ia berhenti di lampu merah, ia melihat mobil Jaewon berada di sampingnya. Ia pun terkejut dan segera menunduk agar tidak terlihat olehnya. Seoul terasa begitu sempit dan takdir tampaknya bekerja dengan cara yang tak terduga. Setelah lampu hijau, Jaewon pun melanjutkan perjalanannya. Eun-oh akhirnya berhasil menghindari pertemuan tak terduga dengan Jaewon. Ia sudah memutuskan untuk melupakan Jaewon dan keputusannya itu didasari oleh berbagai alasan.
Salah satunya adalah kenyataan bahwa Jaewon menyukai versi dirinya yang berbeda, yaitu versi Eun-oh yang santai, ceria, dan sedikit eksentrik yang ia tampilkan di tepi pantai. Namun, sifat asli Eun-oh sebenarnya sangat berbeda, dan ia merasa bahwa dia yang sebenarnya bukanlah seperti itu. Alasan kedua mengapa ia ingin melupakan Jaewon masih belum terungkap. Setelah berpisah, banyak barang kenangan yang tersisa, dan ia menimbulkan pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dengan barang-barang tersebut. Di sisi lain, Sun Young misalnya sangat tegas dalam memutuskan untuk mengembalikan barang-barang kepada pemiliknya. 3 tahun yang lalu, setelah putus dengan Kang Gun, Sun Young bahkan meminta Kang Gun untuk melepaskan semua pakaian yang ia berikan. Alhasil, di tengah musim dingin, Kang Gun harus berjalan di jalan dengan hanya mengenakan kaos tanpa alas kaki, menggigil kedinginan. Di halte bus, ia bertemu dengan teman sekolah lamanya yang baik hati dan memberinya sepatu dan jaket. Bertemu dengan teman lama dari tim sepak bola sekolah mengembalikan semangatnya, dan mereka pun minum bersama hingga larut malam, menghabiskan waktu di sekolah sambil bermain sepak bola. Mendengar hal ini, membuat Sun Young jadi marah karena tampaknya Kang Gun menikmati hidup setelah putus dengannya. Begitu pula dengan Choi dan Yi yang juga sempat berpisah 2 tahun yang lalu. Choi dengan alasan ingin mengembalikan barang menemui Yi dan terus-menerus minta maaf. Bahkan, ia beralasan untuk mengambil barang miliknya dari rumah Yi dan akhirnya bermalam di sana. Yi sebenarnya tidak ingin putus dan meskipun mereka bertengkar, Yi akhirnya tertawa, mengakhiri krisis perpisahan mereka. Mengingat momen itu, Yi teringat ketika Choi membawa kembali aksesoris telinga kelinci yang mereka beli bersama di taman hiburan, yang langsung melembutkan hatinya dan mengingatkannya pada kenangan indah mereka. Setelah berpisah, Jaewon meninggalkan 3 kamera miliknya di tempat Eun-oh, seolah menjadi kenangan terakhir yang masih tersisa di antara mereka. Dulu, Eun-oh mengantar Jaewon ke bandara. Karena terburu-buru untuk naik pesawat, Jaewon lupa membawa tas kameranya. Saat itu, ia berpikir, begitu kembali ke Seoul, Eun-oh akan mengembalikannya. Namun kenyataannya, mereka tak pernah bertemu kembali, dan kamera yang penuh kenangan bersama itu tetap berada di tangan Eun-oh. Kamera tersebut menyimpan banyak momen selama mereka berada di pulau. Masa ketika Jaewon mengajarinya fotografi, mereka berkeliling bersama, menikmati waktu dan saling memotret. Namun, sekarang kamera itu tidak ada lagi dalam hidup Jaewon, seolah satu babak kenangan telah menghilang begitu saja. Eun-oh mengingat 2 bulan yang mereka habiskan di tepi pantai. Walau semua kenangan itu terbangun di atas kebohongannya, Eun-oh memang benar-benar pernah mencintai Jaewon. Meskipun cinta itu datang dengan keindahan sekaligus kepedihan, ia tahu perasaannya itu nyata. Sekarang, Eun-oh tinggal bersama Kang Gun, namun mereka bukan pasangan. Ia bahkan menyimpan 13 gulungan film dari Jaewon di dalam lemari es untuk menjaga agar tidak berubah warna. Sebuah pelajaran yang dulu diberikan Jaewon kepadanya. Teman mereka yaitu Sun Young mengetahui bahwa Eun-oh tinggal bersama Kang Gun yang juga menjadi alasan dibalik perpisahannya dengan Kang Gun. Eun-oh membawa gulungan film itu ke sebuah studio foto yang kebetulan sering dikunjungi oleh Jaewon. Saat menunggu hasil cetakannya, Jaewon menelpon studio tersebut, mengirimkan foto-foto yang ingin ia cetak, dan meminta agar hasilnya dikirim ke kantornya. Ketika foto-foto Eun-oh selesai dicetak, pemilik studio mengenali sosok Jaewon di dalamnya. Eun-oh pun panik dan buru-buru menyimpan foto-foto itu, lalu berdalih bahwa pemilik studio salah mengenali orang tersebut. Di rumah, Eun-oh menatap foto-foto itu, walau ia sering mengklaim telah membuang semua barang-barang peninggalan mantannya, sebenarnya ia menyimpan 3 kamera milik Jaewon dengan hati-hati. Kamera-kamera itu berisi banyak video Jaewon yang merekam proses pembuatan papan selancar, suatu hal yang sangat ingin Eun-oh lihat saat itu. Jaewon merekam setiap tahap proses tersebut sebagai hadiah bagi Eun-oh agar ia bisa melihatnya kapan saja. Membuat papan selancar bukanlah hal mudah, dan Jaewon bahkan diam-diam membuat papan selancar pasangan untuk mereka berdua demi memberikan kejutan bagi Eun-oh. Jaewon bekerja keras lembur di studio saat Eun-oh tidak ada untuk menyelesaikan papan selancar sebagai kejutan bagi Eun-oh. Suatu hari, Eun-oh tiba-tiba muncul di studio. Untuk menyembunyikan kejutan itu, Jaewon berbohong, mengatakan bahwa papan tersebut adalah pesanan pelanggan. Baru setelah selesai, ia memberitahu Eun-oh bahwa papan itu sebenarnya dibuat untuk mereka berdua. Eun-oh sangat terharu hingga mencium Jaewon, dan mereka pun berpelukan. Ketika Eun-oh menonton video tersebut, air matanya tak terbendung. Saat pertama kali kembali ke Seoul, Jaewon pergi ke tempat yang telah mereka sepakati untuk bertemu.
Namun, ia hanya mengirimkan pesan suara mengatakan betapa bahagianya ia selama bersama Jaewon, tetapi meminta agar mereka tidak bertemu lagi. Eun-oh juga mengatakan bahwa kamera tersebut kini menjadi miliknya dan menganggapnya sebagai sesuatu yang ia curi, atau tepatnya, ia memang sejak awal ingin mencuri kenangan yang tersimpan dalam kamera itu. Mungkin, Eun-oh yang dahulu pernah terluka merasa rendah diri dan takut, sehingga memilih untuk menjauh dari Jaewon. Ketika Jaewon dan Sun-young ditanya apakah mereka dapat menerima teman lawan jenis dalam hubungan, keduanya menjawab dengan tegas tidak. Mereka merasa adanya teman lawan jenis dapat menciptakan kesan seolah ada pesaing yang mengancam, dan tidak tahu niat sebenarnya dari teman tersebut. Terkadang, mereka khawatir orang tersebut mungkin saja menyamar sebagai teman, namun diam-diam mengincar pasangan mereka. Kang-gun dan Eun-oh adalah teman sejak taman kanak-kanak, dan mereka telah seperti saudara. Kini mereka tinggal bersama, sehingga banyak orang yang salah paham tentang hubungan mereka. Kang-gun selalu menegaskan bahwa ia punya rumah sendiri, dan rumah yang mereka tinggali bersama hanya disewa untuk studio kerja. Di sisi lain, Yi juga memiliki seseorang dalam hidupnya, teman lamanya bernama Choi, yang akhirnya menjadi kekasih setelah bertahun-tahun berteman. Choi dan Yi sudah saling kenal sejak kelas 2 SD, namun karena Choi kemudian pindah sekolah, Yi tidak mengingatnya dengan baik. Choi kecil selalu teringat pada Yi, seringkali mencari kabar tentangnya lewat berbagai cara. Ketika komunitas tempat Yi tinggal akan membongkar taman bermain, Yi ingin memprotes namun tidak berani. Lalu Choi datang ke komunitas Yi dan menemaninya dalam aksi protes, memberi keberanian untuknya. Bagi Yi, ini adalah pertama kalinya ia merasa ada seseorang yang benar-benar memahami hatinya. Sejak itu, mereka sering bertemu, seolah ditakdirkan untuk bertemu secara kebetulan, walau sebenarnya semua itu adalah rencana Choi. Lambat laun, mereka menjadi teman baik, hingga setiap Yi bertemu calon pasangan, ia selalu minta pendapat dari Choi. Bahkan, saat Yi berkencan, Choi sering muncul di lokasi untuk memberinya saran. Jika Choi setuju, Yi akan melanjutkan, tetapi jika Choi menggelengkan kepala, Yi segera mencari alasan untuk menolak. Kebersamaan mereka terasa seperti misi mata-mata yang seru dan penuh tawa. Ketika Choi harus masuk wajib militer, Yi berhenti berkencan karena tanpa kehadiran Choi, kencan terasa tak lagi menyenangkan. Saat bertugas, Choi selalu memikirkan Yi, bahkan menggunakan waktu libur berharga untuk mengunjungi nenek Yi. Setelah menyelesaikan tugas militernya, Choi segera menemui Yi, bertanya bagaimana cara menyatakan cinta pada seorang gadis. Yi menyukai pendekatan yang langsung tanpa basa-basi, jadi Choi menyatakan perasaannya secara langsung. Saat itulah baru Yi menyadari bahwa gadis yang disukai Choi adalah dirinya. Sebenarnya, Yi sudah lama menantikan momen tersebut, dan Choi juga telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun untuk saat ini. Di sisi lain, Eun-oh meninggalkan sebuah foto di studio foto. Pemilik studio menelpon Jaewon, memberitahukan bahwa ada seorang gadis yang mencetak banyak foto dirinya. Saat Jaewon pergi ke studio, ia melihat foto pernikahan yang ia dan Eun-oh ambil bersama, dan menyadari bahwa Eun-oh lah yang mencetaknya. Tampaknya, Eun-oh masih menyimpan kamera itu. Meski begitu, Jaewon tetap tidak mengerti mengapa Eun-oh melakukan semua ini. Choi dan Yi kemudian pergi ke studio tempat Eun-oh bekerja untuk mencarinya bersama Kang-gun. Keempat orang itu adalah teman baik. Mereka sering berkumpul untuk bermain permainan papan. Dan kali ini, Eun-oh berhasil menang besar. Namun, kemenangan itu malah mengingatkan Eun-oh pada alasan kedua mengapa ia memutuskan hubungannya dengan Jaewon. Karena ia berteman dengan Choi, yang kebetulan adalah sepupu Jaewon. Tanpa sepengetahuan teman-temannya, Eun-oh menjalani hubungan dengan Jaewon menggunakan identitas palsu. Ketika ia kembali ke Seoul dan menyadari bahwa Jaewon adalah sepupu Choi, ia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka agar Jaewon tak tahu jati dirinya yang sebenarnya. Saat mereka sedang asik bermain, Jaewon menelepon Choi yang kemudian mengundangnya untuk bergabung. Mendengar hal itu, Eun-oh memutuskan untuk menghindar sejenak. Ketika Jaewon tiba di lantai bawah, ia hampir bertemu dengan Eun-oh yang berusaha pergi tanpa ketahuan. Begitu melihat Jaewon, Eun-oh langsung berlari, dan Jaewon mencoba mengejarnya. Namun ia kehilangan jejak dan merasa kecewa, hingga kehilangan semangat untuk bermain dan pergi minum sendirian. Tidak bisa melupakan Eun-oh, Jaewon akhirnya mabuk dan membuat keributan di kantor polisi, meminta mereka menangkap Eun-oh yang dianggap mencuri kameranya. Di malam yang sama,
Jaewon bertemu dengan seorang teman alumni yang bekerja di kantor polisi. Semenjak pertemuan itu, Jaewon kerap melihat Sun-young di sana. Ternyata, setiap kali Sun-young putus cinta, ia selalu membuat mantan pacarnya mengembalikan pakaian yang dibelikan. Pertengkaran tersebut sering berakhir di kantor polisi, di mana Sun-young akhirnya mabuk berat dan tertidur di kursi. Malam itu, Jaewon pun kembali ke kantor polisi setelah mabuk. Selama setahun terakhir, ia sudah mendatangi kantor polisi sebanyak 5 kali, karena berbagai insiden yang melibatkan dirinya dan kenangan yang sulit dilupakan. Setiap kali Jaewon mabuk, dia selalu meminta polisi untuk membantu mencari pencuri kameranya. Para polisi di sana sudah sangat mengenal cerita Jaewon, hingga akhirnya mereka berkata bahwa untuk menangkap pencurinya, mereka butuh lebih banyak informasi. Jaewon pun dengan spontan menyebutkan bahwa pencurinya adalah seorang wanita cantik yang kebetulan ia lihat malam itu, dengan gaya rambut baru yang membuatnya semakin menawan. Polisi hanya bisa terdiam, lalu membiarkan Jaewon beristirahat sejenak. Eun-oh, Yi, dan Kang-gun adalah teman sejak taman kanak-kanak dan tinggal berdekatan, sehingga mereka sering bermain bersama. Kedekatan mereka ini kerap mengganggu Kang-gun dalam mencari pasangan. 4 tahun lalu, ia sedang berpacaran. Sun-young, pacar Kang-gun waktu itu, pernah bertanya apakah Kang-gun lebih menyukai dirinya atau lebih menyukai Eun-oh dan Yi. Meskipun Kang-gun menjawab bahwa ia menyayangi keduanya sebagai teman, Sun-young tidak percaya pada pertemanan tulus antara pria dan wanita. Ia pun meminta kembali tas yang pernah diberikannya pada Kang-gun dan meninggalkan tempat itu dengan marah. Ketika keluar dari toko, Sun-young melihat Eun-oh dan Yi yang segera membalikkan badan, berpura-pura tak melihat kejadian itu. Namun, Sun-young menghampiri mereka, membersihkan kotoran di rambut Eun-oh, dan berkata bahwa sesama perempuan seharusnya tidak bertengkar hanya karena seorang pria. Setelah itu, ia memberikan tas tersebut kepada Yi dan mempersilahkannya untuk melakukan apa saja dengan tas itu. Sikap percaya diri Sun-young membuat Eun-oh dan Yi sangat terkesan, bahkan kagum padanya. Kembali ke masa kini, Eun-oh dan Yi menyangkal bahwa mereka menghalangi Kang-gun dalam berpacaran, dan justru menyalahkan Kang-gun yang mereka anggap tidak pandai menjaga hubungan. Kang-gun hanya bisa terdiam, bingung kenapa mantan-mantan pacarnya sering salah paham dan mengira bahwa ia tertarik pada tipe perempuan seperti Eun-oh dan Yi. Padahal ia sama sekali tak pernah menganggap mereka sebagai wanita yang menarik baginya. Saat mereka bercakap-cakap, Choi datang membawa roti dan membaginya dengan yang lain. Momen santai itu semakin lengkap dengan musik yang mulai dimainkan. Dan Eun-oh serta Yi langsung menari mengikuti irama di samping Kang-gun. Choi ikut bergabung dalam keceriaan itu, hingga akhirnya Kang-gun pun terbawa suasana dan ikut bersenang-senang bersama mereka. Saat semua orang menari dengan gembira, Choi tiba-tiba menerima telepon dari Jaewon yang berada di kantor polisi. Choi segera pergi untuk menjemput sepupunya itu. Saat pulang, mereka melewati sungai, tempat Jaewon dan Eun-oh pernah berjanji untuk bertemu di Seoul, yang membuat Jaewon kembali melamun. Setibanya di kantor, Jaewon mengambil papan selancar dan berniat membuangnya. Dulu, dia dan Eun-oh masing-masing punya papan selancar yang dihiasi bersama. Tidur bersama dan berselancar bersama. Kenangan indah itu kini hanya menyisakan rasa pahit, dan mereka sepakat untuk membuang papan kenangan itu. Namun di Korea, membuang barang besar seperti papan selancar membutuhkan prosedur khusus, termasuk membeli stiker pembuangan. Saat Eun-oh mencoba membuang papannya, seorang petugas menyukainya dan meminta papan tersebut. Meskipun merasa berat hati, Eun-oh akhirnya memberikan papan itu sambil meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan berlalu. Namun, ketika Jaewon mencoba melakukan hal yang sama di pusat daur ulang, ternyata stiker pembuangan sedang habis, memaksanya untuk mencari tempat lain. Di perjalanan, hujan turun, dan Jaewon kembali teringat kenangan saat ia dan Eun-oh pernah hujan-hujanan di pantai. Mendadak, Jaewon berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak membuang papan itu. Ia kembali ke kantor dengan membawa papan selancar itu. Tiba-tiba, ia teringat bahwa dashcam di mobilnya mungkin merekam kejadian malam sebelumnya ketika ia hampir menabrak Eun-oh. Namun, ketika Jaewon pergi mengambil mobilnya, ia mendapati mobil itu sudah diderek karena parkir sembarangan, dan ternyata yang melaporkannya adalah Eun-oh sendiri. Setelah berhasil mendapatkan kembali mobilnya, Jaewon mendapati bahwa kartu memori dashcam tidak ada di dalam mobil. Ternyata, beberapa hari yang lalu, Choi mengambilnya untuk urusan pekerjaan dan lupa memasangnya kembali. Hal ini pun membuat Jaewon jadi marah. Mereka berdua terlibat dalam pertengkaran yang sengit.
dan Choi bersikeras bahwa semua ini hanyalah ilusi Jaewon akibat keracunan alkohol. Akhirnya, Jaewon yang kesal mengusir Choi keluar dari mobil. Tanpa sepengetahuan Jaewon, Choi membawa kunci mobilnya dan menyerahkan secara sembarangan pada seorang siswi yang lewat. Untuk mendapatkan kembali kunci tersebut, Jaewon harus merelakan diri diperas oleh para gadis itu yang membuatnya merasa sangat dirugikan. Alasan Jaewon terus mencuri Eun-oh adalah karena perpisahan mereka terasa tidak jelas. Di saat hubungan mereka sangat baik, Eun-oh tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan. Eun-oh pun merasa bingung, sudah jelas ia mengatakan hubungan mereka berakhir, tapi mengapa Jaewon tetap mencarinya? Ia berpikir bahwa Jaewon hanya perlu menerima kenyataan seolah ia telah dibohongi oleh perempuan jahat. Namun, permasalahannya adalah Jaewon tidak bisa melupakannya. Meskipun berulang kali mengatakan bahwa ia hanya ingin mengambil kameranya, dalam hatinya, Jaewon tidak pernah benar-benar melupakan wanita itu. Sun-young yang mengerti perasaan Jaewon juga sering kehilangan kendali saat jatuh cinta, merasa seolah menjadi gila. Suatu hari, Sun-young secara tidak sengaja menemukan akun Instagram Eun-oh, yaitu akun dari perusahaan O3. Sun-young mulai mengikuti akun tersebut untuk mengawasi, dan ketika akun itu mengunggah iklan pizza, yang muncul di video itu adalah mantan kekasihnya, yaitu Kang-gun. Hal ini pun membuat Sun-young bertanya-tanya, apakah Eun-oh sengaja memposting iklan tersebut untuk menarik perhatiannya? Iklan pizza tersebut mendapatkan respon positif. Ketika semua orang sedang berdiskusi soal pekerjaan, Choi bercanda tentang kebiasaan Jaewon yang sering mabuk dan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan berbagai hal. Tepat di saat itu, polisi datang mengetuk pintu karena ada beberapa kasus pencurian di area tersebut dan mereka sedang melakukan penyelidikan. Eun-oh yang merasa bersalah seolah dirinya adalah pencuri secara diam-diam bersembunyi. Jaewon kemudian mengunjungi psikiater untuk mendapatkan bantuan, dan di sana ia bertemu seorang teman lama yang kini menjadi seorang dokter. Jaewon berpura-pura bahwa ia datang untuk berkonsultasi atas nama Choi sepupunya. Namun, akhirnya ia banyak menceritakan gejala yang dialaminya, seperti kebiasaan pergi ke kantor polisi setiap kali mabuk hingga mengalami halusinasi. Setelah mendengar ceritanya, teman dokter itu memberikan diagnosis bahwa Jaewon mengalami keracunan alkohol. Mereka berbincang di sana selama 6 jam tanpa henti. Takut akan membuat dirinya malu jika mabuk, ia berusaha keras untuk tidak minum sedikit pun. Namun, teman lamanya justru mabuk dan bersikeras menelepon gadis yang selalu ia rindukan. Lupa bahwa ia sebenarnya sudah menikah dengan gadis tersebut. Mendengar suaminya yang mabuk mengoceh, sang istri yang sendirian di rumah menjaga anak mereka merasa marah. Jaewon akhirnya membantu menenangkan situasi dengan sang istri, kemudian mengantar temannya pulang dan kembali pergi ke tepi sungai untuk menunggu. Sebenarnya, dalam periode ini, Jaewon dan Eun-oh sudah pernah bertemu, tetapi saat itu, Jaewon terlalu mabuk hingga tidak sadar dan sudah melupakannya. Pada musim dingin tahun lalu, ketika salju turun, Eun-oh merindukan Jaewon dan mendatanginya di tempat pertemuan mereka. Ia melihat Jaewon berdiri di tepi sungai, lalu diam-diam mengikutinya hingga Jaewon memasuki sebuah restoran dan minum banyak hingga akhirnya tertidur di atas meja. Eun-oh mendekati meja Jaewon dan melihat cincin pernikahan masih melingkar di jarinya. Saat itu, Jaewon terbangun dan melihat Eun-oh di depannya, mengira dirinya sedang bermimpi. Dalam keadaan setengah sadar, Jaewon berbicara banyak, mengungkapkan kekhawatiran bahwa Eun-oh salah mengingat tanggal pertemuan mereka. Karena itulah ia datang setiap Sabtu untuk menunggu. Semakin tulus Jaewon mengungkapkan perasaannya, semakin besar rasa bersalah yang dirasakan oleh Eun-oh. Jaewon bertanya, mengapa Eun-oh mempermainkan perasaannya, sambil memegang tangannya, memintanya untuk tidak pergi. Pada akhirnya, mereka berdua saling bersandar dan berpelukan. Hingga saat ini, Jaewon masih menganggap kejadian malam itu hanyalah sebuah mimpi. Eun-oh berniat mengembalikan kamera Jaewon, namun khawatir jika Choi yang menerimanya. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan membawa kamera itu ke depan kantor polisi, tetapi tidak punya keberanian untuk masuk ke dalam. Lalu ia berjalan-jalan di tepi sungai, sementara di seberang sungai, Jaewon menyadari bahwa ini mungkin adalah kali terakhir ia datang ke tempat tersebut. Pernah, dalam waktu terlama, Jaewon menunggu Eun-oh di tepi sungai selama 8 jam. Kali ini, ia melepaskan cincin pernikahannya dan bersiap untuk membuangnya. Namun tiba-tiba, Jaewon melihat Eun-oh di seberang sungai dan langsung mengejarnya. Ia bahkan meminta bantuan 2 polisi yang sedang lewat untuk menangkap pencuri. Eun-oh berlari sekencang mungkin dan jarak antara mereka semakin dekat. Tiba-tiba,
En-oh menabrak seseorang dan terjatuh. Namun, Jaewon segera menahannya, melindungi agar ia tidak terjatuh keras ke tanah. Dalam situasi lain, Choi hanya pernah punya satu pacar, yaitu Yi. Namun, Yi punya pengalaman unik ketika bekerja di kafe. Suatu hari, ia melihat mantan pacarnya datang ke kafe bersama pacar barunya. Yi mendekati mantannya dan berkata, "Tak kusangka kau sudah punya pacar baru. Semoga bahagia, aku mundur." Ucapannya itu membuat pacar baru mantannya itu salah paham dan kencan mereka pun menjadi berantakan. Yi melakukan itu karena merasa kesal. Mantannya menghilang tanpa penjelasan saat mereka putus, dan ia ingin memberikan pelajaran dengan balas dendam yang setimpal. Kemudian ada Kang-gun yang pernah bertemu kembali dengan mantan kekasihnya, yaitu Sun-young, dalam situasi yang tak terduga seperti di drama. Saat itu, Sun-young sedang mengejar anak yang kabur dari sekolah, dan Kang-gun membantu menangkap anak itu. Setelahnya, mereka makan bersama dan bercanda. Tetapi kenangan lama muncul, termasuk bahwa En-oh menjadi alasan putusnya hubungan mereka. Sun-young masih kesal, dan ketika mengetahui bahwa En-oh dan Kang-gun tinggal bersama lebih dari setahun, ia merasa makin tidak nyaman. Sun-young yang masih dipenuhi rasa cemburu, akhirnya menekan Kang-gun dengan pertanyaan, "Di antara En-oh dan Yi, siapa yang sebenarnya kamu sukai?" Mereka minum banyak, hingga akhirnya berdebat di restoran, sampai pemilik restoran terpaksa mengusir mereka keluar. Jaewon, ketika ditanya bagaimana harus bersikap saat bertemu mantan, dia menjawab bahwa hal tersebut tergantung pada bagaimana perpisahan mereka terjadi. Namun pada akhirnya, ia percaya bahwa setelah putus tidak mungkin untuk tetap berteman. Kembali ke adegan sebelumnya, Jaewon akhirnya bertemu lagi dengan En-oh. Namun, En-oh ditangkap polisi karena dicurigai mencuri kamera. Mereka pun dibawa ke kantor polisi bersama-sama. Khawatir En-oh akan ketakutan, Jaewon berusaha membela dan meyakinkan polisi bahwa En-oh tidak bersalah. Meski begitu, polisi tetap menganggap kasus ini sebagai pencurian. En-oh pun mengungkapkan bahwa kamera itu sebenarnya pemberian Jaewon dan ia tidak mencurinya. Berdasarkan pengakuan ini, laporan yang dibuat Jaewon sebelumnya dianggap sebagai tuduhan palsu. Demi menyelamatkan En-oh, Jaewon mengakui bahwa kamera itu memang diberikan kepadanya. Namun, masalah belum selesai karena polisi harus mencatat insiden tersebut. Mereka meminta En-oh memberikan nomor identitasnya, yang berarti identitas aslinya akan terungkap. Dalam kepanikan, En-oh mengeluarkan kartu identitasnya. Namun, Jaewon mengambilnya terlebih dahulu dan melihat nama aslinya yang ternyata berbeda dari yang pernah ia ketahui selama ini. Jaewon terkejut dan merasa bingung. Setelah mengenal sekian lama dan bahkan jatuh cinta, ternyata En-oh selama ini menggunakan nama palsu. Kecewa, Jaewon keluar dari kantor polisi. En-oh mengejarnya, namun Jaewon sudah masuk ke mobil dan pergi. Meski hatinya berat, ia memutuskan untuk tidak berhenti. Namun, saat ia melihat melalui kaca spion bahwa En-oh terjatuh, Jaewon akhirnya berhenti dan menolongnya. Kemudian En-oh mengembalikan kamera itu dan menjelaskan bahwa ia tidak berniat mencurinya. Ia hanya ingin membuat Jaewon salah paham agar membencinya. Jaewon pun sangat marah, menyadari bahwa semua yang terjadi selama ini hanyalah sebuah kebohongan besar. Jaewon merasa seperti orang bodoh setelah menyadari semua kebohongan En-oh. Dengan penuh amarah, ia membanting kamera yang mengingatkannya pada kenangan bahagia mereka bersama. Kamera itu tak mungkin ia bawa pulang seolah tak ada yang terjadi. Karena setiap melihatnya, ia akan terus teringat masa-masa bahagia tersebut. Di tengah pertengkaran, Jaewon melihat bahwa En-oh tidak lagi mengenakan cincin mereka. Hanya ia yang masih dengan bodoh menjaga janji mereka berdua. Jaewon pun melepaskan cincinnya dan melemparkannya ke sungai, lalu pergi tanpa menoleh. Ia berharap tak akan pernah lagi bertemu dengan En-oh. Namun, ia tak tahu bahwa En-oh sebenarnya menyimpan cincin itu di kalungnya. En-oh pun tidak membantah kemarahan Jaewon, karena ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ia hanya berharap Jaewon bisa mengingat dirinya sebagai sosok yang dulu bersinar. Kemudian, saat temannya melewati tepi sungai, mereka melihat En-oh sedang mencari sesuatu. Ternyata, En-oh sedang mencari cincin yang dibuang oleh Jaewon dan akhirnya menemukannya. Tak lama kemudian, Jaewon juga datang ke sungai untuk mencari cincin itu, seolah mereka masih terhubung. Namun, ia tidak tahu bahwa cincin itu sudah ditemukan oleh En-oh. Keesokan harinya, En-oh mendatangi pemuda di pusat bantuan dan memohon agar ia mengembalikan papan selancar miliknya. Pemuda itu menyukai papan selancar tersebut
dan awalnya enggan mengembalikannya. Namun, En-oh terus memohon, menjelaskan bahwa papan itu mengandung banyak kenangan berharga. Ia bercerita tentang Jaewon, sosok yang telah masuk ke dalam hatinya dan tak pernah pergi. Jaewon adalah orang yang menolongnya menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Karena itulah, ia sangat ingin mendapatkan kembali papan selancar itu. En-oh akhirnya menangis, dan pemuda itu tak bisa menolak lagi, setuju untuk mengembalikannya. Orang-orang mendengar kabar bahwa pencuri kamera telah ditemukan dan penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Meski berat hati, Jaewon terpaksa memberitahu mereka bahwa hampir semua yang mereka ketahui tentang En-oh hanyalah kebohongan. Bahkan, nama En-oh pun ternyata palsu. Choi terkejut dan menanggapi ini seperti penipuan. Minggu itu, Jaewon sungguh tidak dalam keadaan baik. Kejadian itu sangat memukulnya dan ia masih belum bisa melepaskan perasaan kecewanya. Ketika ia pergi dari kantor polisi hari itu, ia sempat melihat En-oh terjatuh. Ia turun dari mobil untuk membantunya sambil berpikir bahwa jika En-oh memeluknya, ia akan menerimanya kembali. Seolah semua yang terjadi sebelumnya tak pernah ada. Namun, En-oh tidak melakukan itu. Akhirnya, Jaewon menyadari bahwa En-oh yang ada di depannya sekarang sangat berbeda dengan gadis yang ia kenal di pantai. Seolah-olah mereka adalah dua orang yang berbeda. Ia mencoba menyembuhkan dirinya sendiri, dan beberapa hari kemudian akhirnya menemukan cara berpikir baru. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia sebenarnya tidak ditipu. Ia dan En-oh benar-benar pernah saling mencintai, dan mereka berpisah di tepi pantai. Dengan cara berpikir seperti ini, hatinya menjadi lebih tenang. Di sisi lain, En-oh juga merasakan kesedihan mendalam selama beberapa hari terakhir. Namun, Kang-gun merasa En-oh bersikap sangat aneh belakangan ini, seperti menari sendirian tanpa peduli sekitarnya, menonton film komedi hingga menangis, bahkan berbicara pada cermin dan menyebut dirinya sebagai wanita yang jahat. Kang-gun berpikir mungkin karena En-oh tidak ada kegiatan hingga ia menjadi gila. Mendengar hal ini, Yi dan Choi berencana membantunya menemukan sesuatu untuk dilakukan. Tak lama kemudian, Choi datang menemui Jaewon dengan membawa proposal perusahaan En-oh, berniat untuk mencarikannya pekerjaan. Saat Jaewon membuka dokumen itu, sebuah kartu nama perusahaan terjatuh ke lantai. Jaewon meliriknya sebentar, lalu meletakkannya kembali di meja dan melanjutkan pekerjaannya. Di saat yang bersamaan, sepasang suami istri yang merupakan klien Jaewon datang menemuinya. Tanpa diduga, Choi ternyata mengenal pria dalam pasangan itu yang membuat pertemuan mereka menjadi agak canggung. Kebetulan, Yi juga sedang berada di kantor. Ketika ia melihat klien pria itu, tanpa ragu, ia langsung mendatanginya dan memukulnya. Ternyata, pria itu adalah mantan pacar En-oh yang sebelumnya sudah menetapkan tanggal pernikahan dengan En-oh dan menyebarkan undangan. Tetapi diam-diam, dia berselingkuh dengan wanita lain. Setelah En-oh mengetahui perselingkuhan itu, ia menghilang selama beberapa bulan. Yi pun ingin balas dendam untuk En-oh, namun ia didorong oleh pria tersebut. Choi yang sudah tidak tahan lagi, akhirnya ikut terlibat dalam perkelahian dengan klien pria itu. Sementara itu, Yi yang marah mengguncang kaleng soda, lalu menyiramkan isinya ke semua orang, membuat situasi menjadi semakin kacau dan tidak menyenangkan. Setelah itu, Jaewon membereskan kekacauan tersebut sambil menegur Choi karena telah memukul kliennya. Saat membereskan ruangan, Jaewon melihat kartu nama perusahaan pemasaran yang dibawa oleh Choi, dan di baliknya bertuliskan nama En-oh. Dari cerita Yi, diketahui bahwa wanita yang menjadi selingkuhan pria itu juga bernama En-oh. Hal ini membuat Jaewon penasaran, dan ia pun mencari alamat tempat tinggal En-oh dari proposal tersebut. Setelah menghubungi nomor telepon di kartu nama, Jaewon mendengar suara En-oh yang sudah tak asing lagi baginya. Namun, ia juga mendengar suara seorang pria di belakang En-oh yang sebenarnya adalah suara Kang-gun yang sedang menonton pertandingan sepak bola bersama En-oh. Sayangnya, Jaewon salah paham dan mengira ada hubungan romantis antara En-oh dan pria tersebut. Hal ini pun membuat Jaewon sangat kesal. Ia akhirnya menyadari bahwa teman-teman Choi dan Yi yang bernama En-oh adalah wanita yang telah menipunya di pantai itu. Kejutan ini membuat Jaewon merasa sakit hati sekaligus marah, menyadari bahwa orang yang selama ini ia cari ternyata berada sangat dekat dengannya. Perasaan ini pun membuatnya merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Kekhawatirannya semakin besar karena ia mengira En-oh kini tinggal bersama pria lain. Di sisi lain, teman-teman mereka berbincang tentang kehidupan. Yi mengungkapkan
bahwa ia belum ada niatan untuk menikah dan belum pernah membicarakan pernikahan dengan Choi, yang membuat semua orang terkejut. Saat itu juga, Choi sedang membeli nakas untuk pacarnya, tetapi ia khawatir Yi akan menolak. Jadi ia berencana mengatakan bahwa nakas itu adalah hadiah dari pameran perusahaan mitra mereka. Di tengah pikirannya itu, Choi sedang dalam perjalanan menuju rumah Yi. Di sisi lain, Yi sedang memungut nakas bekas di pinggir jalan dan mengabaikan larangan dari pacarnya. Meskipun Choi mencoba menghentikannya, Yi tetap membawa nakas itu pulang. Ia meminta Choi untuk merenovasi nakas lama itu, sementara dirinya berusaha menawarkan nakas baru kepada Kanggun. Sementara itu, karyawan di perusahaan Jaewon menyarankan untuk mengundang O3 mengikuti tender. Meskipun O3 adalah perusahaan kecil, hasil kerjanya cukup baik. Jaewon pun mengatur pertemuan dengan Choi dengan dalih ingin tahu lebih lanjut tentang perusahaan pemasaran O3. Namun sebenarnya, dia ingin mencari informasi tentang Eun-oh. Ketika mendengar bahwa Eun-oh hanya tinggal bersama teman masa kecilnya dan tidak punya hubungan romantis, Jaewon pun merasa lega. Kisah Eun-oh dengan mantan pacarnya terungkap. Awalnya mereka berniat menikah, tetapi sang mantan berselingkuh hingga menghamili wanita lain. Eun-oh bahkan sudah pindah ke Busan untuk mencari pekerjaan demi mantan pacarnya. Namun sesampainya di apartemen pernikahan di Busan, ia mendapati mantannya selingkuh. Malangnya lagi, hotel yang baru saja menerimanya bekerja membatalkan tawaran kerja tersebut. Setelah kejadian itu, Eun-oh menghilang selama 3 bulan tanpa bisa dihubungi siapapun, membuat teman-temannya di Seoul jadi panik. 3 bulan kemudian, Eun-oh kembali dengan kepribadian yang sangat berubah, tanpa menceritakan apapun tentang apa yang terjadi. Suatu hari saat selesai bekerja, Eun-oh melihat para pelamar kerja yang mengingatkannya pada saat ia melamar di hotel. Saat itu, ia mengenakan pakaian resmi yang formal. Sementara ada seorang gadis yang ikut melamar dengan pakaian casual, bertato, dan mendengarkan musik. Gadis itu tampak begitu bebas dan santai, gambaran yang sangat diinginkan oleh Eun-oh untuk dirinya sendiri. Setelah itu, Eun-oh pergi ke pantai dan mulai menggunakan nama gadis tersebut, yaitu Yeon Heun-oh, dengan harapan bisa hidup lebih bebas dan bahagia seperti gadis itu. Beberapa waktu kemudian, teman-temannya mengadakan pesta camping di rumah Eun-oh. Kanggun dengan bangga memamerkan sebotol minuman mahal yang ia beli dengan harga murah dari Yi dan Choi, yang ternyata tidak menyadari nilai sebenarnya dari minuman itu. Tentang asal-usul botol minuman yang dimiliki oleh Choi, hal ini ternyata berhubungan dengan Jaewon. Beberapa waktu yang lalu, Jaewon yang baru saja mengalami patah hati setelah dikecewakan oleh Eun-oh menghabiskan waktu dengan mabuk-mabukan hingga hampir mengalami keracunan alkohol. Melihat keadaan ini, Choi mengambil kesempatan untuk mengumpulkan semua alkohol milik Jaewon dan menjualnya. Choi bahkan mengundang Jaewon ke pesta camping ini, dan tanpa disadari oleh Eun-oh, Jaewon telah tiba di lantai bawah, membuatnya tidak sempat menghindar. Ketika Jaewon naik ke atas, ia dengan santai menyapa Eun-oh dan berjabat tangan seolah-olah mereka baru pertama kali bertemu. Di pesta, teman-teman mereka bercanda tentang bagaimana Jaewon terluka karena pencuri kamera hingga dia mabuk setiap hari. Saat Jaewon bertanya kepada Eun-oh tentang pendapatnya, percakapan mereka yang pada awalnya terlihat sepele berubah menjadi saling menyindir. Eun-oh menuduh Jaewon terlalu terbuka kepada orang lain, sementara Jaewon menyalahkan Eun-oh yang menyembunyikan hubungannya dan tidak mengatakan kepada teman-temannya. Pembicaraan mereka ini hampir memicu pertengkaran, tetapi kemudian topik berubah saat teman-teman bertanya kepada Eun-oh mengenai cincin yang selalu tergantung di lehernya, yang diduga sebagai cincin pasangan. Eun-oh pun tidak menjawab dan memilih untuk masuk dalam ruangan untuk menenangkan diri. Di dalam, Eun-oh merasa bingung mengapa Jaewon tampak tidak terkejut bertemu dengan temannya di sini. Ia bertanya-tanya, apakah Jaewon sudah mengetahui masa lalunya? Di luar ruangan, Jaewon menggunakan alasan ingin mengembalikan dokumen tender untuk berbicara dengan Eun-oh secara pribadi. Ia bertanya, apakah Eun-oh punya sesuatu yang ingin ia sampaikan? Terutama karena banyak hal yang belum ia jelaskan, seperti alasan putus tiba-tiba, kenapa ia menghilang, dan mengapa ia merahasiakan semuanya dari teman-temannya. Namun, Eun-oh tetap enggan berbicara. Kekecewaan pun menyelimuti Jaewon, yang merasa bahwa inilah sifat asli Eun-oh. Ia merasa Eun-oh berbeda dengan Yoon Hyun-oh, sosok yang namanya kini dipakai oleh Eun-oh, yang menurutnya pasti akan memberikan penjelasan daripada diam saja. Setelah itu, Jaewon pergi, meninggalkan Eun-oh dengan perasaannya yang campur aduk.
En-oh menangis terseduh-seduh, hatinya terasa terluka. Dalam keadaan murung, dia meneguk habis sebotol minuman langka milik Kang Gun yang bernilai 3 juta won. Setelah itu, dengan suasana hati yang kacau, En-oh membawa koper dan pergi dari rumah. Di perjalanan, dia bertemu dengan Sun Yong yang juga sedang mabuk. Sun Yong mengatakan ingin mencari Kang Gun, mengakui bahwa hingga kini dirinya belum bisa melupakan pria itu. Dia bahkan bertanya pada En-oh apakah dia menyukai Kang Gun. Karena terpengaruh alkohol, Sun Yong mengutarakan semua perasaannya dan mengungkapkan kebenciannya kepada En-oh karena Kang Gun menyukai En-oh. Mendengar hal itu, En-oh merasa bingung, tak mengerti mengapa orang-orang salah mengira hubungannya dengan Kang Gun. Tanpa memperdulikan Sun Yong, En-oh menghindar dan melanjutkan perjalanan. Namun, Sun Yong masih berusaha mengejarnya dan bahkan membuat keributan di depan tempat tinggal En-oh dan Kang Gun. Sementara itu, En-oh sudah naik ke dalam bus sambil membawa koper. 3 bulan yang lalu, di Busan, En-oh juga mengalami hal serupa. Dia pergi mencari pacarnya dengan membawa koper. Tetapi ketika membuka pintu rumah, dia mendapati pacarnya bersama wanita lain. Pacarnya berkata bahwa dia merasa bosan dengan En-oh karena dia dianggap terlalu biasa dan tidak menarik. En-oh yang baru tiba di kota itu harus pergi lagi membawa kopernya. Karena ingin melupakan semuanya, En-oh akhirnya membuang ponselnya agar tidak terganggu oleh panggilan atau pesan yang terus berdatangan. Akibatnya, ia tidak menerima pemberitahuan dari hotel tempat dia melamar pekerjaan. Saat En-oh datang untuk bekerja, barulah dia tahu bahwa penerimaannya telah dibatalkan. Awalnya, hanya ada 2 orang yang diterima di departemen pemasaran, yaitu dirinya dengan Yoon Hyun-soo. Namun karena perubahan kuota, hanya 1 yang boleh bertahan. Dan yang dipilih adalah Yoon Hyun-soo. Alasannya adalah karena Yoon Hyun-soo dianggap punya kepribadian yang ceria, mampu menghidupkan suasana, dan membangkitkan semangat tim. Berbeda dengan En-oh yang terlihat lebih sederhana. Saat melihat Yoon Hyun-soo datang ke kantor dengan santai, menyapa semua orang, dan membagikan kopi, En-oh tidak bisa membencinya. Sebaliknya, dia hanya merasa iri pada sifat Hyun-soo yang tampak bebas dan mulai bergaul. Setelah melalui semua pengalaman pahit ini, En-oh tetap menyembunyikan dari keluarganya. Dia berbohong kepada ibunya, mengatakan bahwa pacarnya sedang bertugas ke luar negeri dan bahwa hidupnya berjalan dengan baik. Pada hari itu, sama seperti hari ini, En-oh pergi sambil membawa koper dan menaiki bus, mencoba mencari jalan untuk melanjutkan hidup. Bus yang dinaiki oleh En-oh membawanya ke tepi pantai, tempat dia pertama kali bertemu dengan Jae-won. Saat kembali ke Seoul, pada hari ketika mereka berjanji bertemu, En-oh sebenarnya telah bersiap untuk datang. Dia membawa tas kamera, berniat mengembalikan kamera tersebut pada Jae-won dan mengungkapkan semua kebenarannya. Namun, ketika melihat Jae-won, dia merasa gugup dan tidak berani mendekatinya. Akhirnya, dia hanya mengirim pesan, mengaku telah mencuri kamera itu, berharap Jae-won akan membencinya. Meskipun begitu, di dalam hati, En-oh sebenarnya berharap perpisahan mereka bisa berjalan baik-baik, bukan dengan cara seperti ini. En-oh mengalami pengkhianatan, sehingga dia sangat memahami perasaan Jae-won. Saat mengingat kembali semua itu, En-oh merasa sedikit menyesal. Keesokan harinya, dia terbangun dari mabuknya dan mendapati dirinya berada di rumah Jae-won. Apakah kalian pernah mengalami kehilangan ingatan karena mabuk? Tentu saja, Sun Yong pernah, karena dia sering minum hingga tidak ingat apa-apa. Teman-teman Kang Gun juga tidak kalah, meskipun mereka semua menyangkalnya. Namun, tetap saja Sun Yong membuka rahasia mereka. Setiap kali mabuk, Yi selalu tidur di kandang anjing, sementara Choi tertidur di dalam lift. Sedangkan Kang Gun adalah tipe yang tidak ingat apa-apa setelah mabuk. Hubungannya dengan Sun Yong dimulai ketika dia mabuk dan tanpa sengaja masuk ke ruang karaoke Sun Yong dan teman-temannya, bernyanyi dan menari bersama mereka. Adapun En-oh, saat dia mabuk, dia selalu naik bus sambil membawa koper dan pasti akan duduk hingga mencapai pemberhentian terakhir. Kali ini pun En-oh mabuk lagi dan seperti yang sudah diduga dia naik bus. Setelah tertidur di dalam bus, dia bangun dengan setengah sadar dan mulai mengirim pesan-pesan aneh kepada Jae-won. Mengeluh sekaligus mengatakan bahwa dia merindukannya. Jae-won yang tidak tahu siapa pengirimnya menelpon nomor tersebut dan teleponnya justru diangkat oleh supir bus. Dari situ, Jae-won akhirnya menyadari bahwa itu adalah nomor En-oh.
Jaewon memastikan pesan itu benar-benar dari Eun-oh dengan membandingkannya dengan kartu nama yang ia miliki. Setelah yakin, ia segera menuju halte terakhir bus untuk menjemputnya. Keesokan paginya, Eun-oh terbangun dan mendapati dirinya berada di rumah Jaewon. Tepat saat itu, Kang-gun menelpon, menanyakan kemana Eun-oh pergi semalaman. Jaewon dengan cepat meraih telepon Eun-oh dan memberikan alasan bahwa Eun-oh sedang rapat. Pagi itu, Jaewon sudah menyiapkan sarapan dan ingin bicara dengan Eun-oh. Dia bertanya tentang pesan-pesan aneh yang dikirimnya malam sebelumnya dan mengapa Eun-oh mencetak fotonya. Selama setahun ini, Jaewon telah mencari Eun-oh kemana-mana, sampai-sampai kehidupannya terganggu. Setiap kali melihat seseorang yang mirip dengan Eun-oh, dia tak bisa menahan diri untuk memastikannya. Dia seringkali cemas, khawatir terjadi sesuatu pada Eun-oh. Eun-oh mencoba meyakinkan Jaewon untuk menganggap semuanya sebagai pertemuan singkat selama perjalanan. Namun, Jaewon merasa tidak bisa melupakannya begitu saja. Baginya, jika ini hanya pertemuan sesaat, mengapa mereka harus menikah? Jaewon sangat serius dengan hubungan ini dan percaya bahwa saat itu Eun-oh juga serius. Namun, Eun-oh menjelaskan bahwa Jaewon sebenarnya menyukai Yoon Sun-oh, bukan dirinya, Lee Eun-oh. Jaewon menyadari bahwa dia sama sekali tidak mengenal siapa Lee Eun-oh yang sebenarnya. Setelah berkata demikian, Eun-oh bangkit dan pergi. Ketika Eun-oh keluar, hujan deras tiba-tiba turun. Jaewon yang cemas segera menyusul dan menemukannya berteduh di pinggir jalan. Dia menarik Eun-oh masuk ke dalam mobilnya, berniat mengantarnya pulang. Namun, Jaewon tidak segera menjalankan mobil. Dia berdalih bahwa menyetir dalam hujan deras berbahaya, lalu hanya duduk sambil menatap Eun-oh. Semakin lama dia menatap, senyum tipis muncul di wajahnya. Sungguh aneh, meskipun banyak hal yang terjadi, dia tidak bisa membenci Eun-oh. Setelah hujan reda, Jaewon akhirnya mengantar Eun-oh pulang, namun tanpa sengaja mereka terlihat oleh Kang-gun dan Yi, yang selama ini mengira bahwa Eun-oh sedang menghadiri rapat. Saat Eun-oh dan Jaewon muncul bersama, Kang-gun dan Yi tidak berpikir negatif. Mereka mengira Eun-oh baru saja menghadiri rapat di perusahaan Jaewon. Kemudian Eun-oh berpamitan dengan sopan kepada Jaewon, berusaha mengusirnya. Namun, Yi malah mengundang Jaewon naik ke atas untuk menikmati ramen. Ramen tersebut adalah spesial buatan Eun-oh dengan tambahan kerang yang menjadi keahliannya. Meskipun dengan enggan, Eun-oh memasak ramen dan mengisi mangkuk semua orang dengan kerang, kecuali mangkuk Jaewon yang hanya diisi ramen tanpa satu kerang pun. Teman-teman mereka lalu bertanya tentang proyek yang akan dikerjakan Eun-oh dan Jaewon. Walaupun Eun-oh sebenarnya sangat membutuhkan pekerjaan, dia tidak ingin menerima proyek dari Jaewon. Dengan keras kepala dia menyatakan bahwa dia tidak kekurangan pekerjaan. Saat itu Kang-gun memberitahunya bahwa pemilik rumah berencana menaikkan sewa sebesar 20%, membuat Eun-oh jadi marah dan melemparkan sumpitnya. Eun-oh menghitung pengeluarannya dengan jari sambil berbicara, sampai-sampai sisa makanannya mengenai wajah Jaewon. Terkejut, Jaewon merasa bahwa sosok di depannya ini pasti bukan Yoon Sun-oh yang lembut seperti yang dikenalnya di pantai dulu, atau Lee Eun-oh yang digambarkan teman-temannya sebagai sosok pendiam. Dia pun bertanya-tanya siapa sebenarnya Eun-oh ini. Akhirnya, karena perlu uang, Eun-oh mulai mempersiapkan pekerjaan ini dan mengikuti proses tender. Namun, koper miliknya ternyata masih tertinggal di rumah Jaewon. Saat Jaewon membukanya, koper itu kosong. Sementara itu, teman mereka Choi menyarankan agar Yi mencari pekerjaan tetap. Tapi Yi senang dengan kehidupannya sekarang dan tidak menyukai jadwal kerja yang mengikat atau lingkungan kerja yang rumit. Namun tak lama kemudian, Yi dipecat dari pekerjaan paruh waktunya. Choi baru mengetahui hal ini ketika datang ke tempat kerja Yi dan dengan panik mencarinya. Dia akhirnya menemui Kang-gun dan melihat bahwa barang yang dibelinya untuk Yi malah dijual dengan harga diskon oleh Yi ke Kang-gun. Kang-gun pun menyadari bahwa pasti Choi yang membeli barang itu tanpa memberitahu Yi yang menyebabkan kesalahpahaman ini. Masalah ini jelas bermula dari Choi. Walaupun Choi khawatir Yi akan kecewa setelah dipecat, Kang-gun merasa kekhawatiran itu berlebihan. Berdasarkan pengalamannya dengan Yi, dia yakin Yi tidak akan terlalu memikirkannya. Tepat seperti yang Kang-gun duga, Yi sama sekali tidak merasa sedih atas pemecatannya. Sebaliknya, ia dengan cepat menemukan pekerjaan paruh waktu baru sebagai pengurus anjing. Saat Yi pulang ke rumah, ia menemukan pacarnya sedang memasak spaghetti. Yi sangat bahagia, dia adalah seorang gadis yang mudah merasa puas, dan hal-hal kecil seperti ini bisa membuatnya merasa bahagia.
Karena itu, Yi tidak terlalu punya keinginan besar terhadap hal-hal materi. Choi memahami sifat Yi, tetapi terkadang merasa tidak terbiasa dengan gaya hidupnya yang sangat hemat. Choi sempat menyarankan agar Yi melanjutkan pendidikan, mungkin mencoba masuk universitas pendidikan untuk menjadi guru. Ia bahkan menawarkan untuk membantu biaya kuliahnya jika dibutuhkan. Namun, tanpa pikir panjang, Yi menolak tawaran itu karena merasa bahwa jalan tersebut tidak cocok baginya. Dia juga tidak ingin mengubah gaya hidupnya demi pekerjaan seperti itu. Sementara itu, proses tender proyek di perusahaan Jaewon selesai, dan Eun-oh berhasil memenangkan tender tersebut. Mendengar kabar ini, Jaewon tampak tenang di luar, tetapi sebenarnya dia merasa sangat senang. Malamnya saat bekerja, Jaewon menemukan akun media sosial milik Eun-oh. Dia menyadari bahwa banyak unggahan Eun-oh yang secara tersirat mengenang masa-masa setahun yang lalu. Misalnya, ketika dia melihat buku yang pernah dibaca oleh Jaewon di toko buku, Eun-oh akan mengambil foto buku itu. Saat melihat kembang api, dia teringat akan kembang api di pantai, dan terkadang dia juga merindukan momen saat mereka bermain di bawah hujan. Jaewon pun menyadari bahwa sebenarnya Eun-oh tak pernah benar-benar melupakan kenangan tersebut. Kenangan itulah yang selama ini menopang hidupnya. Dengan segera, Jaewon pun memutuskan untuk menemui Eun-oh. Namun, ketika dia tiba di depan apartemen Eun-oh, tanpa sengaja dia menabrak mobil Eun-oh. Tepat pada saat itu, Eun-oh turun untuk mengambil paketnya dan melihat kejadian tersebut. Kaca spion mobil Eun-oh rusak akibat tabrakan itu, dan dia merasa sangat kesal. Hanya dalam beberapa kalimat, mereka pun mulai bertengkar lagi, membicarakan masa lalu mereka. Eun-oh mencoba mengusir Jaewon, bahkan menendang mobilnya dengan keras. Saat Eun-oh berbalik, tanpa sengaja, kalung yang tergantung di lehernya dengan cincin di dalamnya jatuh ke lantai. Cincin itu kebetulan terguling ke kaki Jaewon. Dia pun memungutnya dan menyadari bahwa cincin itu adalah yang pernah ia lempar ke sungai beberapa waktu yang lalu. Eun-oh baru menyadari cincin itu terjatuh dan buru-buru merapikan bajunya. Namun satu cincin lain ikut jatuh. Eun-oh dengan cepat menginjaknya agar Jaewon tidak melihatnya. Tanpa ragu, Jaewon langsung mengangkat Eun-oh dan mengambil cincin itu. Ternyata cincin tersebut adalah milik Eun-oh. Dia pun baru sadar bahwa cincin yang dia buang dulu ternyata diambil oleh Eun-oh dari dalam air, dan dia telah membawanya selama ini, termasuk cincin pernikahan mereka. Jaewon bertanya, apakah Eun-oh tidak pernah melupakannya? Eun-oh meminta agar Jaewon berpura-pura tidak mengetahui apa-apa karena dia tidak ingin teman-temannya tahu. Jaewon penasaran dengan perasaan Eun-oh yang sebenarnya. Di satu sisi, dia menyuruh Jaewon untuk pergi, tapi di sisi lain, dia tetap menyimpan benda-benda yang berkaitan dengan mereka. Jaewon melihat mata Eun-oh dan tiba-tiba Eun-oh menciumnya. Namun menyadari hal itu salah, Eun-oh berusaha kabur, tetapi Jaewon menariknya kembali dan mereka pun kembali berciuman. Secara alami, Eun-oh melingkarkan tangannya di leher Jaewon. Setelah ciuman itu, Jaewon merasa senang. Sementara Eun-oh mulai menyesal dan bingung mengapa dia melakukannya. Jaewon yang mendengarnya merasa sangat marah. Dia mengeluarkan cincin pernikahan mereka dan berkata bahwa Eun-oh bahkan mengambil cincin itu dari sungai di cuaca yang dingin, yang jelas menunjukkan bahwa dia menyukai Jaewon. Eun-oh mengakui bahwa dia memang menyukainya, tetapi dia tetap menyesal karena telah mencium Jaewon duluan. Eun-oh mengungkapkan bahwa di masa lalu dia merasa bodoh dan keras kepala. Ketika Jaewon mengetahui bahwa mantan pacarnya berselingkuh, Eun-oh merasa sangat malu. Eun-oh berkata bahwa mulai sekarang dia lebih baik menjadi wanita jahat daripada menjadi wanita bodoh. Dia menegaskan bahwa hubungan mereka saat ini membuat mereka tidak mungkin bisa kembali bersama. Apalagi sekarang, ada hal yang lebih penting baginya, yaitu menemukan jati diri. Mendengar alasannya itu, Jaewon pun hanya bisa terdiam. Jaewon pulang dan meluapkan kekesalannya dengan memukul kasur. Dia merasa Eun-oh hampir membuatnya jadi gila. Tidak bisa menahan diri, dia pun menelpon Eun-oh dan bertanya, apakah dia sungguh menyesal pernah bertemu dengannya? Sebenarnya Eun-oh tidak pernah menyesali hubungan mereka. Saat mereka berada di tepi laut, Eun-oh sangat bahagia dan mereka sungguh pernah saling mencintai. Eun-oh bersyukur atas waktu-waktu itu. Namun sekarang dia merasa tidak mengenali dirinya sendiri dan merasa perlu menemukan jati dirinya yang baginya lebih penting daripada cinta. Mendengar hal itu, Jaewon tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima keputusannya. Keesokan harinya,
mereka bertemu untuk saling mengembalikan barang-barang. Un-oh mengembalikan kamera kepada Jaewon dan Jaewon mengembalikan koper milik Un-oh. Mereka pun berpisah dengan damai dan penuh persahabatan. Di sisi lain, Sun-young menemui Kang-gun. Ketika Kang-gun turun dan berjalan agak jauh, dia melihat Sun-young sedang menegur beberapa siswa yang sembarangan membuang puntung rokok. Sun-young mengaku bahwa dia sengaja menunggu di depan rumah Kang-gun untuk melihat apakah dia akan mencarinya. Mereka pun pergi minum bersama. Sun-young mengatakan bahwa belakangan ini dia merindukan seseorang yang menurutnya jelek dan bodoh. Kang-gun menyadari bahwa orang yang dimaksudnya adalah dirinya. Sun-young bertanya, mengapa Kang-gun tidak pernah mencoba menahannya ketika mereka putus dulu. Dia selalu menunggu Kang-gun, tetapi dia tidak pernah mencarinya. Sebenarnya, Sun-young tidak pernah melupakan Kang-gun. Setiap kali dia merindukan ibunya, orang lain hanya memberinya semangat, tapi hanya Kang-gun yang memintanya untuk datang menemuinya saat merindukan ibunya. Bagi Sun-young, Kang-gun adalah seseorang yang sangat istimewa. Sun-young kembali bertanya, apakah Kang-gun menyukai Un-oh? Tetapi Kang-gun langsung menyangkalnya. Ini pertama kalinya dia melakukannya. Kang-gun menjelaskan bahwa dia tidak pernah menganggap Un-oh dan Yi sebagai wanita. Di matanya, Sun-young adalah wanita yang paling seksi dan cantik. Saat mereka putus dulu, Kang-gun tidak mengatakannya karena dia pikir Sun-young sudah tidak menyukainya lagi. Dia hanya menggunakan Un-oh sebagai alasan untuk mengakhiri hubungan mereka. Karena itu, Kang-gun pun tidak ingin memberikan penjelasan lebih jauh. Kesalahpahaman antara mereka akhirnya terungkap dan menjadi jelas, namun tampaknya mereka tetap tidak bisa bersama. Kali ini, Sun-young datang untuk melepaskan masa lalu dan mengucapkan selamat tinggal kepada Kang-gun. Mereka berjabat tangan dengan penuh penghormatan dan mengucapkan salam perpisahan. Kang-gun hanya bisa melihat Sun-young pergi dengan berat hati, tanpa mengetahui bahwa Sun-young setelah berjalan keluar berjongkok dan menangis. Sementara itu, Kang-gun, Un-oh, dan Yi memiliki kebiasaan menyalakan lilin setiap kali mereka ingin berbicara dengan teman. Tanpa disangka, malam itu, baik Un-oh maupun Kang-gun sama-sama ingin menyalakan lilin. Yi yang baru saja mencuci selimut memutuskan untuk tidur bersama Un-oh malam itu. Meskipun hal ini membuat Choi bertanya-tanya, mengapa mereka tidak membeli selimut lagi. Menurut Yi, itu tidak perlu dan hanya membuang-buang uang. Malam itu, ketiga sahabat tersebut menyalakan lilin dan berbincang dengan panjang. Un-oh mengingat setahun yang lalu ketika dia kembali ke Seoul, listrik dan air di rumahnya masih menyala dan rumah terasa hangat. Barulah dia menyadari bahwa selama dia pergi, Kang-gunlah yang rutin membayar tagihan dan membersihkan rumahnya agar saat Un-oh pulang rumah tidak dingin. Yi bahkan kembali dari Inggris hanya untuk menemani Un-oh. Un-oh kemudian mengakui kepada teman-temannya bahwa pencuri kamera yang pernah disebutkan oleh Jaewon adalah dirinya. Ia mengungkapkan semua rahasianya dan menangis dengan sangat sedih. Setelah mendengar semua itu, Yi mengatakan bahwa Un-oh dulu adalah orang yang hangat dan baik hati dan dia tidak bodoh. Un-oh yang sekarang juga tetap punya sifat yang sama dan tetap pantas untuk dicintai. Mereka menyadari bahwa Un-oh yang dulu dan yang sekarang adalah orang yang sama, yaitu Lee Un-oh, bukan orang lain. Tiga sahabat itu menangis bersama, memeluk satu sama lain dengan penuh emosi. Setelah percakapan itu, Un-oh membuka koper yang telah dikembalikan oleh Jaewon, dan dia menemukan sebuah kotak kecil di dalamnya. Di dalam kotak tersebut terdapat sebuah kalung. Kalung itu adalah hadiah yang Jaewon beli ketika baru kembali ke Seoul, berniat memberikannya pada Un-oh saat mereka bertemu lagi. Namun, karena kesempatan bertemu itu tak kunjung datang, kalung itu tidak pernah diserahkannya. Kalung tersebut membuat Un-oh sangat kebingungan. Pikirannya terus dipenuhi pertanyaan, kenapa Jaewon ingin memberinya kalung? Dalam kebingungan, ia akhirnya menghubungi Jaewon untuk meminta penjelasan. Namun, Jaewon yang ingin terlihat keren langsung menutup teleponnya tanpa menjelaskan apapun. Keesokan harinya, Un-oh menghadiri rapat di perusahaan Jaewon. Selama rapat, ia tanpa sadar terus melihat Jaewon, yang membuat Choi berpikir bahwa Un-oh mungkin tertarik pada Jaewon, bahkan berencana menjodohkan mereka. Saat hari pembukaan proyek telah tiba, Un-oh tampak sibuk dan sangat bersemangat, memperlihatkan sikap yang penuh percaya diri. Yi dan Choi juga hadir dalam acara tersebut, di mana Choi memperkenalkan Yi kepada pamannya yang ternyata adalah ayah Jaewon. Ayah Jaewon sudah pernah mendengar tentang Yi dan tahu bahwa ia sedang mempersiapkan diri untuk ujian pasca sarjana. Baru saat itulah Yi menyadari bahwa Choi mengenalkan dirinya seperti itu kepada keluarga.
Setelah acara selesai, Choi mengantar pacarnya pulang. Yi bertanya dengan bingung, kenapa Choi harus berbohong kepada keluarganya? Choi menjawab bahwa setiap kali keluarganya menanyakan pekerjaan pacarnya, dia tidak tahu harus menjawab apa. Selain itu, ia tidak suka memberi banyak penjelasan, dan sebenarnya kurang mendukung gaya hidup Yi yang saat ini. Choi berharap Yi punya pekerjaan yang lebih stabil dan formal. Ketegangan pun muncul di antara mereka. Yi merasa Choi tidak benar-benar mengenalnya, karena yang ia cari bukanlah karir formal seperti yang diinginkan oleh Choi. Yi memang sering bekerja paruh waktu, tapi baginya itu adalah sumber kebebasan dan kebahagiaan. Namun, yang Choi lihat hanyalah ketidakstabilan. Bagaimana Yi sering dipecat tanpa alasan dan harus mencari pekerjaan tambahan demi penghasilan kecil. Bagi Choi, kehidupan seperti itu tampak tidak aman dan tidak terhormat. Bukan uang yang menjadi masalah bagi Choi, tapi status dan stabilitas. Choi khawatir di masa depan ketika usia semakin tua, Yi mungkin tidak bisa lagi terus-menerus bekerja dengan gaya hidup seperti ini. Mendengar hal ini, Yi merasa sangat terluka dan merasa tidak dihargai. Selama ini, Yi menjalani hidupnya dengan serius, tanpa terlalu peduli pandangan orang lain, selama orang-orang terdekatnya bisa mengerti dirinya. Namun ia tidak menyangka bahwa bahkan Choi melihatnya dengan cara yang berbeda, seolah-olah meremehkan jalan hidup yang ia pilih. Hal ini membuatnya merasa hidupnya tidak dihargai sama sekali. Setahun lalu, Yi kembali dari Inggris bukan hanya untuk bertemu dengan Un-oh, tetapi juga karena ia merasa tidak bahagia tinggal bersama ibunya di sana. Ibunya bahkan tidak mengakuinya sebagai anak di depan orang lain. Tak tahan dengan perlakuan tersebut, ia memutuskan untuk pulang. Namun, kini ia kembali mengalami perlakuan yang sama, dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Choi. Di sisi lain, Un-oh menemui Jae-won, masih terbebani oleh pergulatan tentang jati dirinya. Ia khawatir Jae-won akan kecewa jika tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Meski demikian, Un-oh merasa bahwa ia perlu mengungkapkan perasaannya. Setelah mempertimbangkan, ia menyadari bahwa meski dirinya tidak sempurna, ia ingin tahu apakah Jae-won tetap bisa menerima dirinya apa adanya. Sebenarnya, saat Jae-won meletakkan kalung di dalam kopernya, ia sempat berpikir untuk menulis surat tetapi urung melakukannya. Pesan yang ingin disampaikan Jae-won adalah bahwa baik Un-oh yang dulu maupun yang sekarang tetaplah diri Un-oh yang sebenarnya, yang intinya tidak berubah. Selama Un-oh berusaha menemukan jati dirinya, Jae-won juga bertekad untuk perlahan-lahan memahami dan mengenalnya lebih dalam. Jae-won memutuskan untuk mulai mencintai Un-oh dengan sepenuh hati mulai sekarang. Un-oh pun memahami makna di balik sikap Jae-won, dan mereka pun saling tersenyum. Jae-won memasangkan kalung itu pada Un-oh, lalu menunduk untuk menciumnya. Sekarang, Jae-won mulai memahami semua tentang Un-oh sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Choi memiliki surat dari kakeknya yang menjadi simbol ikatan antara dirinya dan Yi. Keberadaan surat itu membuat Choi semakin sulit menerima perpisahan mereka. Sementara itu, Kang-gun ingin menyampaikan sesuatu kepada Sun-young. Ia berharap Sun-young menyelesaikan semua yang ingin ia lakukan, menjalani setiap pencariannya, dan pada akhirnya kembali padanya untuk bertemu lagi. Di sisi lain, pasangan lainnya juga punya kisah mereka masing-masing. Un-oh dan Jae-won menjalani hubungan penuh kebahagiaan, dan Jae-won terus memuji kecantikan Un-oh dan menyatakan cintanya. Sementara itu, Choi dan Yi masih dalam fase bertengkar. Keduanya mengirim pesan kepada Jae-won dan Un-oh untuk mengajak mereka nonton film dan minum bersama. Namun ajakan tersebut ditolak karena mereka sedang berkencan. Pada akhirnya, meskipun kota yang besar seringkali membuat seseorang merasa kesepian, kadang-kadang ia juga dapat memberikan kehangatan. Tak peduli apakah akhir dari cerita itu menyenangkan atau penuh penyesalan. Cerita cinta yang sederhana ini selalu mampu menyentuh hati, membuat kita merasa relate dan terhubung, seolah-olah itu terjadi di sekitar kita. Kisah-kisah tersebut terasa begitu dekat, seakan setiap hari melewati kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan cerita pun berakhir.